Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kami sebelumnya yang berjudul Wahabi Sholat Ngangkang, ikut pemahaman ulama salaf yang mana? Nah, di dalam konten ini banyak para Wahabi yang keberatan. Alasannya karena referensi yang kami sampaikan di situ adalah referensi dari Fatwa Al-Azhar atau dari ulama-ulama Al-Azhar yang ada di Mesir. Sedangkan dari ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama ahli hadis dan ulama-ulama di Saudi tidak ditampilkan. Padahal apa yang disampaikan di dalam Fatwa Al-Azhar dan kami kutip di dalam konten kami itu sama dengan faham ulama ahlu hadis yang ada di dalam kitab-kitab mereka, misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan lain sebagainya. Maka dalam konten ini akan kami jelaskan pendapat-pendapat ulama ahli hadis, bahkan juga kami tampilkan pendapat dari salah satu ulama yang ada di Saudi. Lebih jelasnya, baik kita lanjutkan. Para Wahabi yang ada di Indonesia ketika mereka sholat berjemaah, maka mereka akan berusaha menempelkan kakinya yang ada di kanan dengan kaki orang yang ada di kanannya, dan menempelkan kaki kirinya dengan kaki jemaah yang ada di kirinya. Bahkan ada sebagian kaum Wahabi itu yang sampai ngejar kaki orang. Jadi kalau misalnya mereka menempelkan kaki ke kaki kita, lalu kita melepasnya, mereka itu mengejar kaki kita sehingga menempel lagi. Bahkan ada juga dari sebagian Wahabi yang ketika sholat itu seakan-akan terlihat lebar. Jadi kaki kanan dan kaki kiri itu melebar sehingga seperti orang yang mengangkang. Kenapa para Wahabi itu sedemikian rupa sampai mengejar kaki dan lain sebagainya? Itu karena memang mereka menganggap di dalam shaf yang lurus dan rapat itu harus menempelkan kaki. Jadi antar kaki jamaah itu harus menempel. Perilaku seperti ini dari umat-umat Wahabi, kaum-kaum Wahabi itu dikarenakan para syekh mereka, ustadz-ustadz mereka itu keliru di dalam memahami hadis Rasulullah. Mereka hanya memahami teks saja tanpa melihat pendapat para ulama, tanpa melihat syarah dari hadis-hadis Rasulullah, tanpa membaca bagaimana para sahabat Rasulullah memahami teks hadis tersebut. Akhirnya mereka berpendapat dan ternyata pendapat mereka itu menyalahi dari pendapat-pendapat ulama terdahulu. Berikut ini di antara hadis yang disalahfahami oleh para Wahabi terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari memang ada bab ya, babu ilzaqil mangkib bil mangkib wal qadam bil qadam fis shaf. Bab ini menjelaskan tentang menempelkan bahu dengan bahu dan menempelkan kaki dengan kaki fis shaf di dalam shaf. Dari sepemahaman saya ketika membaca redaksi para ulama ketika menjelaskan tentang arti kodam di sini yang dimaksud adalah mata kaki, berarti menempelkan mata kaki dengan mata kaki di dalam shaf. Waqala Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir berkata, ra'aitur rajulah, aku melihat seseorang minna dari kami yulziku ka'bahu bika'bi sahibihi, menempelkan mata kakinya dengan mata kaki orang yang ada di sampingnya. Hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana ila anqal an Anas, dari sahabat Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aqimu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian, fa inni arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Wa kana ahaduna, dan di antara kami yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi, menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, wa qadamahu bi qadamihi, dan mata kakinya dengan mata kaki sahabatnya. Dari hadis yang kita baca dari Al-Imam Bukhari ini, maka bisa kita pahami bahwa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meluruskan shaf, yaitu aqimu sufufakum. Redaksinya aqimu sufufakum, kata Rasulullah, luruskan shaf-shaf kalian. Lalu kata sahabat Anas, ada satu dari sahabat Rasulullah yang menempelkan bahunya dengan bahu temannya
dan menempelkan mata kakinya ke mata kaki temannya. Jadi yang mengerjakan hanya satu sahabat. Sahabat Anas tidak mengerjakan dan para sahabat Rasulullah tidak mengerjakan. Dan menempelkan mata kaki, menempelkan bahu ke bahu temannya itu bukan perintah Rasulullah. Karena perintah Rasulullah adalah meluruskan shaf. Maka yang dilakukan oleh para sahabat adalah meluruskan shaf dan tidak membiarkan ada celah. Dan di dalam hadis ini tidak dijelaskan bahwa para sahabat Rasulullah, semua sahabat Rasulullah itu menempelkan mata kakinya, mata kaki mereka ke mata kaki temannya. Memang ada penjelasan, itu cuma satu sahabat, seseorang. Dan itu tidak ketemu sahabat yang mana, sahabat siapa, apakah Abu Bakar, apakah Sayyidina Umar, gak ada penjelasan. Jadi sahabat yang melakukan menempelkan mata kaki ke mata kaki itu anonim. Dan ketika kita membaca syarah-syarah hadis atau kitab-kitab yang menjelaskan hadis, misalnya kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, di situ beliau menjelaskan haditsu Anas hada, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ini yadullu ala anna taswiyata sufuf, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan menyamakan shaf itu adalah muhadatul manakibi wal aqdami, yaitu menyamakan pundak dan menyamakan kaki. Jadi tidak ke depan, tidak ke belakang. Jadi sama, rata, ada di khot atau ada di garis yang sama. Bukan berarti harus menempelkan mata kaki ke mata kaki temannya. Begitu juga misalnya ketika kita membaca kitab Fathul Bari, karangan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahi kitab Sahih Bukhari. Kata beliau ketika menjelaskan babu ilzakil mangkib bil mangkib, itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-muradu bidzalika, yang dimaksud dengan menempelkan, yang dimaksud dengan ilzak, menempelkan mata kaki ke mata kaki, itu adalah al-mubalaghah fi ta'dilis shaffi wa saddi kholalihi, sangat memotivasi di dalam meluruskan shaf dan menutup rapat shaf. Jadi itu maksudnya, bukan berarti harus menempelkan beneran ya, harus menempelkan beneran mata kaki ke mata kaki, enggak. Jadi yang kenapa di situ redaksinya pakai ilzak, menempelkan, itu hanya mubalaghah, itu hanya motivasi betapa pentingnya, betapa besar, betapa sangat anjurannya untuk meluruskan shaf dan menutup celah di antara orang yang sholat berjemaah. Itu maksudnya, itu menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam ahli hadis. Dan ketika kita melihat atau membaca redaksi-redaksi dari para sahabat Rasulullah, maka memang para sahabat Rasulullah itu memahami di dalam menyamakan shaf atau meluruskan shaf dan merapatkan shaf itu tidak harus dengan cara menempelkan mata kaki ke mata kaki. Misalnya coba lihat, Imam Abu Nu'aim itu meriwayatkan hadis dari Sayyidina Umar, annahu kana yusawwi as-sufuf fi shalah, bahwa Sayyidina Umar itu menyamakan shaf di dalam salat. Yaqulu, Sayyidina Umar berkata, sawwu manakibakum fi shalah, ratakanlah, samakanlah pundak-pundak kalian di dalam sholat. Jadi Sayyidina Umar tidak mengatakan alziku qadamakum, misalnya ya, tempelkan kaki kalian, enggak. Dan juga an Utsman, dari Sayyidina Utsman, annahu qama khatiban finnas, bahwa Sayyidina Utsman itu berkhutbah di depan orang-orang, faqalah, maka Sayyidina Utsman berkata, sawwu sufufakum wal aqdam wa hadhu bil manakib, ratakanlah sop-sop kalian, wal aqdam, dan kaki-kaki kalian. Jadi enggak disuruh untuk menempelkan, wahadu bil manakib, dan samakan juga pundak-pundak. Maka tidak heran jika misalnya di dalam kitab Minahul Jalil karya Muhammad English Al-Maliki, beliau mengatakan bahwa menempelkan kaki di dalam sholat berjemaah sebagaimana yang dilakukan oleh Wahabi itu tidak pernah dikatakan oleh madhab yang 4. Artinya apa? Artinya menempelkan kaki di dalam sholat berjemaah sebagaimana yang dilakukan oleh Wahabi itu termasuk sesuatu yang baru, pendapat baru.
Bahkan ada salah satu ulama di Saudi yang menulis kitab judulnya La Jadida fi Ahkamis Shalah. Nah, beliau ini bernama Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Di dalam kitab ini halaman 12 beliau mengatakan, walayil akibaini liyul sikoka baihi bika bai jarihi, mendoyongkan kedua tumit untuk menempelkan kedua mata kaki dengan mata kaki temannya yang ada di sampingnya. Wahadihi hayatun zaidatun alal warid. Perilaku seperti ini, tingkah laku seperti ini adalah bentuk nambah atas ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fiha iwalun fi tatbiqis sunnah. Di dalam perilaku tersebut ada pemaksaan atau pemersulit di dalam mempraktekkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu ulama Saudi. Coba dicek di Google ya. Namanya Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Di halaman berikutnya yaitu halaman 13, Syekh Bakar Abu Zaid lebih jelas lagi mengatakan bahwa hadis di dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang ilzak, tentang menempelkan mata kaki dengan mata kaki, menempelkan bahu dengan bahu, itu maksudnya adalah meluruskan soft dan tidak membiarkan ada celah di antara soft. Wala yakni al amal alal izak, bukan berarti harus menempelkan beneran antara mata kaki dengan mata kaki atau bahu dengan bahu. Fa inna ilzakal unuk bil unuk mustahilun. Kenapa? Karena menempelkan leher dengan leher itu muhal, nggak mungkin. Wa ilzakul katfi bil katfi fi kulli qiyamin takallufun dhahirun. Menempelkan bahu atau pundak dengan pundak di setiap berdiri waktu sholat, takallufun dhahirun, itu jelas-jelas memaksa. Wa ilzakur rukbah birrukbah mustahilun. Menempelkan lutut dengan lutut itu juga nggak mungkin, muhal. Wa ilzakul ka'bih bil ka'bih, menempelkan mata kaki dengan mata kaki, fihi minat ta'adzur wa takalluf wal mu'anah ila akhirih. Di dalam perilaku tersebut, menempelkan mata kaki dengan mata kaki itu ada kesulitan dan juga ada pemaksaan dan seterusnya. Kalau misalnya nih Wahabi ngotot bahwa di dalam merapatkan soft, meluruskan soft itu harus menempelkan mata kaki dengan mata kaki, bahu dengan bahu. Karena kalau tidak menempelkan mata kaki dengan mata kaki dan tidak menempelkan bahu dengan bahu, maka tidak ada yang namanya merapatkan soft dan meluruskan soft. Maka coba kita tanya kepada mereka, kepada para Wahabi, kira-kira bisa nggak selalu menempelkan kedua mata kaki dengan mata kaki dan menempelkan bahu dengan bahu dari awal sholat sampai akhir sholat, sampai salam? Bisa nggak? Itu sulit, dan itu memang bukan pemahaman sahabat. Di dalam memahami pelajaran dari Rasulullah bukan seperti itu. Ya, itu hanya pemahaman Wahabi itu suatu pemahaman yang baru karena memang tidak memiliki sanad keilmuan kepada para ulama terdahulu. Mereka hanya memahami sebatas teks saja. Baik teman-teman, kami Admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.